wa sahbihi wa mawala ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah fi hadha sabahil bakir nastami'u ala al-hawa'i mubasharatan li muwasalati darsina kitabina yani Umdati al-Ahkam. Mustami'in al-a'izza ahlan bikum. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala ayaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ya, kita akan lanjutkan kajian tentang kitab Umdatul Ahkam. Ya, kajian kitab fikih Umdatul Ahkam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salat wajib, ya, salat wajib dan juga salat berjamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan salat sunnah. Salat sunnah, ya. Jadi salat sunnah itu kalau secara bahasa artinya tambahan. Kalau hukum kan dikerjakan, jika dikerjakan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan atau jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ya. Kadang-kadang sholat sunnah itu kadang-kadang disebut dengan nafilah atau tatawu. Ya. Nafilah itu tambahan, kalau tatawu artinya sukarela secara bahasa. Jadi hukumnya berarti sunnah. Ya. Namun meskipun hukumnya sunnah, kalau bisa kita tidak meninggalkan. Ya. Karena faedah salat sunnah itu diantaranya tentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, semakin banyak sujud itu semakin khusyuk seseorang. Semakin banyak sujud menjadikan orang semakin tawadu, ya. Dan juga semakin banyak sujud semakin banyak kesempatan untuk berdoa. Ya, di mana kita tahu bahwa waktu sujud itu bisa kita gunakan, bisa kita maksimalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang paling pokok, yang paling penting dari pelaksanaan sholat sunnah itu adalah menutupi kekurangan sholat wajib. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah. Ya, jadi di sini itu diceritakan bahwa amalan hamba yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Ya, kemudian jika sholat fardu maksudnya ini jika ada kurangnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meneliti catatan seorang hamba dari sholat sunnahnya. Ternyata setelah diteliti sholat sunnahnya lengkap, sholat sunnahnya lengkap, sehingga hamba tadi ya dilepaskan dari hisab, ya, dibebaskan dari hisab, ya, setelah dia sholat sunnahnya melengkapi sholat wajibnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat sunnah itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu ya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi kapan saja dia lakukan. Kemudian ada namanya muqayyad. Nah, muqayyad itu adalah sholat yang ada waktu sholat sunnah tapi ada waktunya. Seperti malam, seperti duha, seperti yang mengiringi sholat wajib dan sebagainya. Nah, kemudian sholat yang muqayyad ini, ya, yang ada waktunya ini juga ada yang muakkad, ada yang biasa. Ya. Muakkad itu artinya Rasulullah selalu mengerjakan dan tidak pernah meninggalkan. Ya. Nah, kalau ditinggalkan, beliau mengqadanya. Nah, itu namanya muakkad. Seperti qabliyah subuh, kemudian sunnah witir. Nah, itu muakkad itu. Artinya Rasulullah selalu melaksanakan dan menganjurkan dan beliau tidak pernah meninggalkan. Ya, baik itu waktu
di kampung maupun waktu safar, ya meskipun waktu safar, ya khususnya qabliyah subuh itu. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan sunnah qabliyah subuh ini. Nah, hadis berikutnya yang kita baca di depan kita ini, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jumu'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya. Ya. Ini salat ratib namanya. Salat yang mengiringi salat fardu. Baik itu qabliyah maupun ba'diyah. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya pernah salat bersama Rasulullah. Ya, maksudnya itu di masjidnya, ya sendiri-sendiri, ya maksudnya itu. Ya. Atau dalam hadis lain syahid tuh, ya. Saya menyaksikan beliau salat 2 rakaat, kata beliau. Nah, kapan itu? Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan juga 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal jum'ati, 2 rakaat setelah Jumat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, ini hadis Ibnu Umar. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Fi lafzin fa'al maghrib wal isya wal jum'ah fi baitihi. Nah, beliau katakan di hadis yang lain bahwa adapun salat maghrib, maksudnya itu ba'dal maghrib, dan juga ba'da isya, dan juga ba'da Jumat, beliau kerjakannya di rumah. Nah, ini fi lafzil Bukhari, dalam hadis yang lain yang lafaznya Bukhari, anna Ibnu Umar qala haddatsatni Hafsah. Ibnu Umar berkata bahwa Hafsah itu notabene adalah kakaknya, ya. Jadi Hafsah itu Ummul Mukminin. Itu saudaranya Ibnu Umar. Ya. Hafsah bintu Umar. Itu saudaranya Abdullah bin Umar. Putrinya Umar, ya. Jadi Hafsah ini termasuk Ummul Mukminin. Ibnu Umar berkata, Hafsah pernah menceritakan kepadaku, artinya kakaknya atau adiknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Hafsah ini menceritakan bahwasanya Nabi itu kana yusalli, ya, biasanya salat, ya, sajdataini khafifataini. Jadi beliau biasanya sujud 2 kali, maksudnya itu 2 rakaat ringan setelah muncul fajar subuh. Jadi maksudnya masuk waktu subuh, ya, maksudnya itu ba'da ma yatlu al-fajr. Wa kana sa'atan la adkhulu 'ala nabi fiha. Kata Hafsah, itu adalah waktu-waktu saya tidak mengganggu beliau. Saya tidak masuk ke ruangan beliau karena beliau sedang sholat. Nah, ini maksudnya adalah sebelum setelah azan subuh atau sebelum sholat subuh. Sajdataini khafifataini. Ya. Beliau sholat qabliyah itu ringan, jadi tidak panjang. Ya. Faedah hadis ini yang bisa kita ambil, kita langsung saja. Ya. Tema hadisnya adalah bayan sunan ar-rawatib at-tabi'ah lil fara'id. Penjelasan tentang sunnah-sunnah rawatib yang mengikuti salat fardu. Ya. Gharibul hadis, ya, gharib tadinya kata-kata mufradatnya, kosakatanya. Shallaitu ma'an nabi ay fi suhbatihi. Artinya saya salat bersama Nabi ketika menemani beliau. La mu'taman, bukan maksudnya menjadi makmum, tidak. Jadi Ibnu Umar itu maksudnya menceritakan ketika beliau hidup, ya, selama beliau hidup, beliau menyaksikan bagaimana Nabi sholat sunnah. Qabla zuhri ay qabla sholat zuhur, sebelum sholat. Fa'al maghrib maksudnya adalah adapun ratibnya maghrib, ya. Fa fi baitihi yusalliha fi baiti. Beliau melaksanakannya di rumah. Ba'da ma yatlu, artinya ba'da tulu'il fajr. Setelah munculnya fajar subuh, ya, bahwa tabayyunus subuh, ketika muncul fajar shadiq atau fajar subuh, ya. Wa kana sa'atan salatan nabi rakaatil fajr. Jadi waktu beliau salat 2 rakaat
qabliyah subuh itu kata Hafsah, ya itu adalah waktu saya tidak masuk ke beliau. Ya. Asy-Syahrul Ijmali, ya ini keterangan general hadis tadi. Ya. Yukhbir Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bagaimana beliau menyaksikan salatnya sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi di sini ya Ibnu Umar itu menyaksikan qabla zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya dan ba'da Jumat. Sementara subuhnya tidak ada. Nah, karena memang Rasulullah itu biasanya sholat subuhnya itu memang di rumah. Jadi nggak dilihat oleh siapa Abdullah bin Umar. Nah. Wasunatul rawatib, ya rakaat qabla zuhri wa misluha. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah Isya dan 2 rakaat setelah maghrib, dan warakatani khafifatani. Nah, dan 2 rakaat yang ringan sebelum subuh ini, maka Rasulullah SAW yaf'al dzalik. Jadi Rasulullah itu kalau sunnah rawatibnya itu sangat ringan. Ya, nanti kita akan lihat hadisnya bahwa rakaat pertama itu baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca Qul Huwallahu Ahad. Wa kana Rasulullah SAW yusalli ratibatal maghrib wal isya wal jum'ah wal fajr fil bait. Biasanya beliau itu melaksanakan rawatib maghrib, ba'da isya, ba'da jum'ah dan subuh, ya qabla subuh itu di rumahnya. Ya. Fiqhul hadis, ya. Hirs sahabat radhiyallahu anhum ala naqli kulli ma yarunahu min fi'li Rasulullah. Jadi pedulinya para sahabat Nabi dalam rangka menukilkan, ya, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka riwayatkan dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun perkataannya. Mulai zaman Abdullah bin Umar Rasulullah, ini hadis yang menunjukkan bahwa betapa Abdullah bin Umar itu selalu bersama Rasulullah di mulazamah. Itu mulazamah artinya duduk di sampingnya atau mendengarkannya dan sebagainya, ya seperti murid dan guru. Ya. Kemudian hadis lagi faedah lagi muhafazatur Rasul ala nawafil. Jadi hadisnya menunjukkan bahwa Nabi itu selalu menjaga salat sunnah itu tadi, ya yang rawatib itu. Nah, hirsun Nabi, hirsu Ibnu Umar ala ma'rifati ahwali Rasul. Ya, ini juga semangatnya, ya, atau perhatiannya Ibnu Umar untuk mengetahui keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, jadi karena ada adiknya atau kakaknya itu Hafsah, ya Hafsah itu adalah Ummul Mukminin, ya. Nah, jadi bisa dicari info dari Hafsah ini, bagaimana Rasulullah sholat di rumahnya, seperti qabliyah subuh tadi, apakah sholatnya panjang atau tidak. Nah, tadi Hafsah menceritakan bahwa Rasulullah itu kalau sholat qabliyah subuhnya itu sangat ringan. Ya. Rawatib dawama 'alaiha Nabi wa lam yatruka fi safar wala hadara. Di sini juga tadi mohon maaf ya, as-sunanu anwa, ya. Jadi macam-macam sholat sunnah tadi sudah saya jelaskan di pendahuluan, ya. Ada sholat sunnah, ya, rawatib itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, baik itu di waktu mukim, ya, di dalam kampung maupun ketika perjalanan. Ya, yaitu tadi qabliyah subuh. Ya, itu rawatibnya yang selalu beliau kerjakan. Maka yudawimu 'alaiha fil hadar duna safar. Ada rawatib yang beliau kerjakan, ya, selalu beliau kerjakan di ketika mukim, tapi ketika musafir sudah tidak dikerjakan. Ya. Jadi seperti qabliyah ba'da zuhur itu sudah enggak dikerjakan oleh beliau ketika musafir, karena beliau biasanya kalau musafir itu sholat 2 rakaat untuk zuhur itu. Ya. Maka nusallihi la'adin al hajah. Ada juga sholat sunnah karena hajat, karena ada kebutuhan, seperti sholat istihara. Ya.
Sunnatun mandubah mustahabbah sallaha marrat wa lam yudaim 'alaiha. Ada juga sunnah yang dikerjakan mungkin hanya sekali seumur hidup atau sekali sebulan atau sekali seminggu, itu sholat tasbih kalau tidak salah. Ya, itu dikerjakan oleh para ulama. Jadi ada namanya sunnah tasbih. Sunnah tasbih itu ada tata caranya ya. Itu di dalam riwayat itu disebutkan kalau dikerjakan kalau nggak dikerjakan setiap minggu sebulan sekali, kalau tidak setahun sekali, kalau tidak sekali seumur hidup. Namanya sunnah tasbih ya, itu ada itu. Kemudian faedah lagi ya, faedah lagi dari hadis tadi bahwa sunnah-sunnah qabliyah dan ba'diyah itu ada yang dikerjakan di rumah, ada yang dikerjakan di masjid. Ya, tadi artinya bahwa itu boleh semuanya. Jadi sunnah-sunnah qabliyah dan ba'diyah ini panjenengan boleh kerjakan di masjid, boleh kerjakan di rumah. Afdolnya yang mana? Ya, afdolnya di rumah tentunya. Kalau itu sunnah saja ya. Kalau rawatib ini afdolnya dikerjakan di rumah. Karena panjenengan sudah sholat fardu di masjid, ya nanti balik ke rumah baru nanti sholat ba'diyahnya. Atau setelah mendengar azan zuhur di masjid, ya sholat di rumah qabliyah. Tapi kalau pas kebetulan kita umpamanya di suatu tempat, ya apakah ke ziarah ke suatu tempat, tiba-tiba di sana ada azan, ya kita sholat qabliyah ba'diyah di masjid ya, tidak masalah juga ya. Jadi kalau kita tinggal di kampung khususnya ini ya, kalau kita tinggal di kampung yang rutinitas kita ke masjid ya, sunnah qabliyah dan ba'diyahnya itu baiknya dikerjakan di rumah ya, itu lebih afdal ya. Tapi kalau wajibnya ya di masjid. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, istihbabu takhfifu rak'atain. Ya, istihbab takhfifu rak'atain. Jadi anjurkan untuk meringankan ya, khususnya qabliyah subuh itu. Jadi tidak dikerjakan secara panjang ya. Tidak mungkin umpamanya rakaat pertama surah Al-Baqarah ya. Jadi kapan sholat subuhnya nanti? Jadi rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Kulhu ya. Jadi boleh sebetulnya ini dua ayat ini yang selalu kita baca setiap qabliyah dan ba'diyah. Oh, tidak masalah itu. Jadi qabliyah subuh, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, semua dua rakaat itu dibaca rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas, ya tidak masalah itu ya. Karena memang untuk qabliyah dan ba'diyah ini dikerjakan ringan-ringan saja ya. Kemudian Bapak Ibu faedah lagi, anna salata hataini raka'ataini yakunu ba'da dukhulil waqt. Bahwa salat dua rakaat ini itu setelah masuk waktu ya, jika lagi setelah azan ya. Bukan sebelum waktu ya. Karena kalau sholat sebelum azan subuh itu bukan lagi sholat qabliyah namanya, itu namanya sholat malam. Ya, jadi mungkin di antara kita ada mungkin yang mau sholat malamnya di akhir umpamanya, ketika sekalian bangun menjelang subuh ya monggo enggak masalah juga. Jadi taruhlah bangun 15 sebelum azan subuh. Ketika mendengar tarhim di masjid, mendengar mengaji di masjid, ya langsung bangun ya. Sementara kemarin belum sholat malam, ya silakan ngambil 2 rakaat, setelah itu witir 1 rakaat, ya untuk menjadi penutupnya, ya. Kemudian faedah lagi jawazu riwayati rajuli an akhih, ya. Boleh seseorang itu meriwayatkan suatu ilmu atau hadis ya dari saudaranya, dari saudarinya juga ya, boleh. Dari sesama bersaudara ya, seperti Ibnu Umar merawikan ilmu dari kakaknya atau adiknya yaitu Hafsah bintu Umar ya. Abdullah bin Umar ya merawikan ilmu atau hadis ya itu dari saudaranya yaitu Hafsah bintu Umar. Nah.
Kemudian faedah lagi jawazu akhzil ilm anil mar'ah. Jadi boleh seseorang itu mendapatkan ilmu dari wanita sekalipun. Ya, khususan illam yakun hadzal ilm mutawaffiran fi ghairiha. Khususnya jika ilmu ini tidak tersedia di tempat lain. Ya, seperti tadi masalah-masalah dalam rumah tangga Rasulullah kan yang tahu hanya istri-istri beliau. Ya, maka mau tidak mau para sahabat menukil, ya, menggali ilmu dari istri-istri Rasulullah SAW, apa itu Aisyah radhiyallahu anha, apakah itu Hafsah radhiyallahu anha, apakah itu Ummu Salamah radhiyallahu anha dan sebagainya. Di sini pula ada faedah samara ta'adul zawaji. Inilah salah satu hikmah kenapa beliau itu istrinya itu lebih dari satu. Ya, karena untuk menukilkan ilmu kepada kita ini. Ya. Barangkali ada suatu perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, ya, itu tidak merata. Jadi tidak mesti umpamanya ibadah ini dikerjakan di rumah si fulana atau ibadah yang satunya dikerjakan di rumah si fulana. Ya, bisa jadi seperti itu. Sehingga dengan banyaknya istri Nabi, kita juga memperoleh ilmu yang banyak. Ya, jadi betapa banyaknya ya kisah-kisah, kemudian sunnah-sunnah ya yang dinukilkan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dua ini, tiga ya, yaitu Ummu Salamah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Nah, kemudian tadi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hafsah tadi menceritakan bahwa ada satu waktu itu aurah, ya. Jadi ada aurah di rumah itu, Bapak Ibu, ada aurat, ya. Jadi tidak mesti anak-anak itu harus masuk ke rumah bapaknya, ke kamar bapaknya semaunya sepanjang waktu. Jadi ada aurat ini. Ada ayat di dalam surat An-Nur, ya. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahira wa min ba'di salatil isya salasu awratil lakum laysa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahunna tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada ayat yang menunjukkan bahwa ada aurat-aurat ya di antara suami istri, ya, bapak dan ibu itu yang tidak boleh disentuh, tidak boleh diakses ya oleh hamba sahaya maupun anak-anak yang belum balik, ya, apalagi yang sudah balik, ya, mereka harus izin, kata Allah. Ini Allah yang berfirman. Pertama, tiga aurat itu adalah sebelum sholat fajar, ya, biasanya orang masih tidur. Yang kedua, wahina tada'una thiyabakum minadh dhahira. Aurat yang kedua yaitu setelah seorang itu bekerja. Setelah bekerja, dia melepas bajunya, yaitu tidak boleh diakses oleh anaknya ataupun hamba sahayanya. Kemudian setelah sholat isya, ya subhanallah, ya, betapa agama ini sangat sempurna, ya. Itu juga menunjukkan bahwa ya rumah itu harus ada kamar-kamarnya. Jadi kalau ada aurat itu berarti mensyaratkan ada kamar. Ya, ini secara tidak langsung mensyaratkan bahwa di rumah itu harus ada kamar-kamar sehingga aurat itu bisa terjaga. Ya. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan qabliyah asar. Apa tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah jika pada saat mendengar azan namun belum selesai segera salat fajar, terus bergegas ke musala, salat sunnah tahiyat masjid, apa cara tersebut benar? Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi memang qabliyah asar dan qabliyah maghrib itu tidak ada. Ya, qabliyah asar dan qabliyah maghrib tidak ada. Tapi kalau ada orang mau sholat, ya silakan sholat. Ya, jadi dia masuk sholat. Ya, apakah niatnya qabliyah ya tidak masalah. Ya, cuma di dalam hadis itu tidak disebutkan memang. Tapi ada sabda Rasulullah mengatakan sholat baina azanaini sholat. Setiap antara dua azan, maksudnya itu azan dan qomat itu ada
ada dua sholat, maaf, ada dua rakaat, ada sholat. Jadi dari penjelasan di atas disebutkan bahwa ya qobliyah asar itu tidak ada di dalam hadisnya Ibnu Umar, tapi ada hadis qauli berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan baina azanaini sholat. Jadi antara azan dan qomat itu ada sholat, dan itu hadisnya sahih. Jadi kalau jangan mau sholat qobliyah asar ya monggo, nggak masalah juga. Ya. Kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan orang yang belum sempat qobliyah fajar, tapi sudah qomat di masjid. Nah, bagaimana ini? Atau sudah mepet waktunya? Niatnya bagaimana? Ya, jadi kalau memang sudah mepet sekali, karena biasanya masjid itu kan ada running time-nya. Taruhlah kita kalau masih 3 menit itu masih sempat itu. 3 menit itu masih panjang insya Allah. Tapi kalau sudah 2 menit ke bawah itu saya kira sudah sangat mepet sekali untuk sholat qobliyah fajar. Nah, makanya saran saya ya, jenengan bisa mengambil mengkodoknya baik itu setelah sholat fajar langsung atau nanti dikembali ke rumah. Atau nanti ketika sudah sholat duha. Jadi sudah matahari sudah terbit ya di waktu duha boleh. Jadi mengkodok qobliyah fajar itu 2 waktunya. Boleh ba'da subuh langsung ya, itu kan ada hadisnya juga. Jadi setelah sholat Rasulullah setelah sholat subuh kok ada orang yang sholat lagi gitu. Kemudian Rasulullah nanya, Rasulullah mengkonfirmasi sholat subuh itu hanya 2 rakaat akhi gitu. Nah, kemudian sahabatnya mengatakan, maaf ya Rasul, tadi saya nggak sempat sholat qobliyah subuh. Nah, Rasulullah mendiamkan. Berarti Rasulullah mentoleransi berarti boleh. Nah, kalau tidak ya nanti dikodok ketika duha. Nah, kemudian apa namanya? Kalaupun kita pas sudah masuk masjid ya, ketika itu running time-nya sudah hampir masuk waktu qomat ya, maka kita niatnya qobliyah ya, atau niatnya 2. Jadi qobliyah dan tahiyat. Qobliyah dan tahiyat. Atau qobliyah saja, itu tahiyatnya sudah masuk. Ya. Karena kalau orang sudah masuk, sudah sholat 2 rakaat, apakah itu sunnah wudu, apakah itu qobliyah, maka tahiyatnya sudah lepas. Ya. Nah, tapi kalau seandainya kita masuk masjid itu running time-nya masih lama, taruhlah tidaklah 10 menit atau 5 menit, kan masih bisa 2 sholat. Ya, monggo kalian mau jenengan sholat tahiyat dulu, baru nanti qobliyahnya. Ya. Tapi kalau sudah mepet waktunya, ya dikerjakan qobliyah saja. Insya Allah itu sudah, mohon maaf ya, dikerjakan qobliyahnya saja, nanti tahiyatnya sudah masuk. Nah, kemudian jika seumpama kita sudah sholat qobliyah umpamanya, ternyata sudah qomat, ya apakah kita sholatnya kita putus apa enggak? Ada 2 pendapat. Seumpama kita tadi nggak lihat tahiyatnya, nggak lihat running time-nya. Ternyata baru 1 rakaat sudah qomat. Nah, apakah kita langsung putuskan, ya kita potong sholat itu, kita batalkan, langsung masuk shaf, atau kita segerakan dulu, kita selesaikan ini yang sekarang kita laksanakan ini? Hasilnya ada 2 pendapat. Ada pendapat mengatakan harus dipotong, karena Rasulullah SAW bersabda, la idza uqimatis shalah fala sholata illal faridah. Kata beliau, jika sudah qomat maka tidak ada lagi sholat kecuali fardu. Nah, itu pendapat. Namun ada yang mengatakan juga, kalau memang dirinci ya, kalau baru takbir ihram, artinya belum sempat ruku dalam rakaat pertama, itu dibatalkan. Karena nanti pasti akan ditakutkan dia terlambat nanti 1 rakaat untuk fardunya. Tapi kalau sudah selesai melaksanakan 1 rakaat, maka dia diteruskan aja, tentu dengan bacaan-bacaan yang singkat ya. Wallahu ta'ala alam. Ini
ada pertanyaan lagi. Ada 3 aurat setelah sholat subuh, setelah pulang kerja, dan setelah sholat isya, tidak boleh diakses oleh anak maupun kerabatnya. Ya, ini maksudnya adalah kan itu waktu-waktu biasanya orang tua itu biasanya dalam waktu-waktu dia buka baju biasanya. Ya, jadi inilah agama kita ini sangat-sangat memperhatikan sampai masa-masalah itu sehingga tidak semua orang itu menyaksikan, ya. Dan juga ini juga menunjukkan bahwa betapa agama ini menjaga etika meskipun di dalam rumah. Ya, ini maksudnya adalah izin, ya. Ini ada kata-kata lias takzin, ya, bukan tidak boleh akses, tapi boleh tapi izin. Artinya bahwa itu waktu tutup pintu berarti kan. Ya, jadi ketika orang tua tidur ya tutup pintu, ketika buka baju tutup pintu kan gitu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa ada kamar khusus untuk orang tua dan juga ada untuk anak. Ini juga ada pertanyaan yang bagus ini. Ustadz, apakah setelah sholat sunnah memang harus dipindah tempat, geser tempat terlebih dahulu sebelum sholat fardu? Ya, memang ada hadisnya itu, ya. Rasulullah mengatakan itu kalau tidak salah, pisahkan antara sholat fardumu dengan sunnahmu itu dengan pembicaraan atau dengan gerakan, ya. Dan memang sebaiknya begitu, ya. Tapi kalaupun di suatu tempat kondisinya memang tidak bisa pindah, ya, harus di tempat seperti imamnya mau sholat sunnah karena mungkin dia dalam perjalanan atau mungkin dia bukan di rumahnya, ya, di kampung orang dia, ya, atau mungkin dia nggak akan pulang ke rumah, ya, kebetulan dia masih di situ, ya, jadi sholat di situ. Jadi memang kalau untuk tempat ini, ya, antara sholat fardu dengan sholat sunnah sebaiknya memang bergeser, ya, kalau memang kondisinya bisa bergeser. Tapi kalau tidak, ya di tempat itu juga tidak apa-apa, ya. Memang sebaiknya bergeser. Jadi kan sudah pernah kita sampaikan itu apa belum, ya? Ketika orang itu pulang pergi sholat Id, ya, sholat itu sebaiknya mengambil dua jalan berarah, dua jalan yang berlainan. Jadi antara pergi dengan kembali. Jadi kalau kita pergi sholat ke tengah lapang atau ke masjid ketika sholat Id, ya, perginya sama kembalinya itu kalau bisa jalannya berbeda, ya. Supaya apa hikmahnya itu? Supaya setiap titik yang kita injak itu menjadi saksi, Bapak Ibu. Maka ini juga faidah, ya, bahwa kalau bisa kita memperbanyak titik bumi yang tempat kita untuk bekerja mengerjakan suatu kebaikan, ya, umpamanya tempat bersedekah, ya. Kalau bisa tempatnya itu berbeda-beda, biar nanti setiap titik bumi yang kita injak ketika kita ke sana itu menjadi saksi nanti yang meringankan di akhirat, saksi yang membantu, ya. Karena nanti di akhirat itu bumi berbicara, Bapak Ibu. Ya, bumi berbicara. Maka dalam surat Az-Zalzalah Allah berfirman, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhana. Pada saat itu kata Allah, bumi akan berbicara, menjadi saksi, ya. Karena Allah memerintahkan untuk menjadi saksi ketika di akhirat itu. Maka semakin banyak titik bumi yang kita injak, di mana di titik bumi itu kita melakukan suatu kebaikan, maka itu semakin bagus. Nah, sama dengan tadi ketika bergeser dari sholat fardu ke sholat sunnah, cari tempat agar nanti titik yang kita tempati sholat itu menjadi saksi ketika nanti di akhirat, ya. Nah, itu hikmahnya, ya. Allahu a'lam, ya. Jadi semakin banyak titik bumi yang kita injak dalam suatu kebaikan, dalam suatu pelaksanaan kebaikan itu semakin baik, ya. Karena itu nanti akan menjadi saksi untuk kita nanti di akhirat. Ya, ini hikmahnya sholat sunnah, Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan beberapanya, bahwa memang diantaranya itu adalah untuk menutupi kekurangan sholat fardu. Ya, ini yang paling utama. Sehingga ketika sholat fardu kita banyak bolongnya, ya, ini sholat sunnahnya yang dijadikan sebagai
penutup ya. Nah, saya dulu pernah ditanya ya, ini waktu itu di LP ya, di LP Lokwaru ini di Malang. Saya dulu biasa pernah ada sekitar 10 tahun itu pernah tiap seminggu, tiap 2 minggu ya. Ini sekarang karena ada COVID ya, sudah selama 10 tahun kira-kira. Setiap bulan ada, pernah juga setiap 2 minggu mengisi pengajian di LP ya, jadi tempatnya orang-orang di penjara itu. Dan Ustadz saya ini dulu nggak pernah sholat ya, mungkin sekian ya 15 sampai 20 tahun ya, ini orang penjahat memang. Tapi sekarang saya sadar Ustadz, sekarang saya sadar, tapi bagaimana sholat saya itu yang sekian banyak itu yang saya tidak lakukan. Padahal saya tahu bahwa sholat itu waktu itu ya wajib. Ya. Akhirnya saya bilang, syukur alhamdulillah jenengan sudah tobat. Syukur alhamdulillah jenengan sudah tobat. Nah, itu yang pokok. Kemudian yang kedua, mulai sekarang jangan lagi tidak sholat. Nah, ya, silakan berjanji di hadapan Allah untuk ya tidak mengulangi keburukan, tidak mengulangi kejahatan, tidak mengulangi kemungkaran, ya, dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar, ya. Dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar, yaitu meninggalkan sholat. Nah, mulai sekarang janji bahwa untuk selalu sholat. Ya. Terus bagaimana Ustaz dengan sholat saya yang saya tinggalkan itu? Nah, saya jawab ya mungkin jenengan tidak bisa menghitungnya ya berapa rakaat sudah itu. Nah, maka saya anjurkan perbanyaklah sholat sunnah itu tadi. Jadi semua sholat sunnah yang disyariatkan, qabliyah, ba'diyah, duha, nah, itu jenengan kerjakan. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni ya dosa-dosamu yang masa lampau yang sekian banyak itu dan berat-berat itu ya, apalagi masalah meninggalkan sholat itu dosanya berat ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya sampaikan bahwa qabliyah subuh itu dikerjakan ringan-ringan saja. Ini hadisnya ini. Sabata min hadis Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qara'a fi raq'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau sholat qabliyah subuh itu bacaannya ya surat pendeknya itu adalah Al-Kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat yang kedua. Ya, jadi kita baca yang pendek-pendek aja. Kemudian ada hadis juga mengatakan sabata min hadis Zaid bin Thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba muttafaqun alaihi. Nah, ini yang saya katakan bahwa salat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu sebaiknya di rumah. Sebaiknya di rumah. Ini ada hadisnya. Sebaik-baik dan semulia-mulia salat yang dikerjakan oleh seorang hamba itu adalah ketika dia sholatnya itu di rumah, kecuali fardu. Nah, kecuali fardu. Nah, jadi apa namanya? Ini sudah terjawab ya, bahwa sebaiknya sholat qabliyah ba'diyah itu kita kerjakan di rumah. Nah, makanya kalau ketika datang ke masjid, ya kalau memang kita tidak kemana-mana, ya kita sholat qabliyah dulu di rumah. Baru nanti sampai di masjid, langsung kita sholat tahiyat. Nah, setelah tahiyat baru zikir itu. Nah, tapi kalau mau dikerjakan di masjid juga ya monggo, enggak masalah juga. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah ala syai' minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raqatil fajr. Wah, ini. Wa fi lafzin raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Aisyah menceritakan, meriwayatkan atau apa namanya, mendengar dari Rasulullah SAW ya, atau menyaksikan Rasulullah SAW, dia menceritakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah apa namanya menjaga ya
suatu perbuatan, ya, perbuatan amalan sunnah qabliyah dan ba'diyah, ya, yang paling beliau perhatikan itu melebihi perhatiannya dari qabliyah subuh. Ya, jadi artinya beliau sangat peduli sekali dengan qabliyah subuh ini. Lam yakun ala syai' minan nawafili asyadda. Ya, jadi beliau sangat komitmen dengan qabliyah subuh ini. Artinya beliau tidak pernah meninggalkan. Jadi baik itu di waktu perjalanan maupun di waktu di kampung. Ya. Wa fi lafzil muslimin, ya, dalam hadis Muslim juga Rasulullah SAW bersabda, raqatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dia 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Nah, berarti itu sudah kenapa beliau itu selalu menjaga. Ya, selalu menjaga. Maka kalau kita terlambat melakukannya, kita laksanakannya setelah subuh atau nanti waktu-waktu duha. Waktu duha, ya. Karena beliau tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh ini, baik itu di waktu musafir maupun di waktu di rumah. Dan itu dikerjakan secara ringan, khafifata ini. Jadi ringan-ringan saja. Nah, ya. Asyarul ijmali. Tuhaddisu Aisyah radhiyallahu anha bi anna an-nabiyya kana yata'ahad ratibatal fajri ta'ahudan aktsara min ta'ahudihi li ghairiha minan nawafil. Bahwa Aisyah menceritakan bahwa Nabi itu, ya, memperhatikan dan komitmen dengan sholat subuh, dengan qabliyah subuh itu lebih utama daripada komitmen beliau dengan sholat sunnah yang lain. Ya. Wadzalika lima fiha minal fadilah, karena di sana ada fadilahnya yang besar. Seperti kata hadis tadi, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia serta isinya. Ya. Fiqhul hadis, ta'kidul istihbab. Ya. Jadi penekanan dianjurkannya kembali, ya, salat 2 rakaat sebelum subuh ini atau ratibatal fajri. Ya. An hadis salat wa in ta'ahada sallallahu alaihi wasallam wa lam yatrukha safra wala hadara. Ya. Ah, salat qabliyah subuh ini, ya, sekali lagi, meskipun beliau selalu komitmen terhadapnya, tetapi sekali lagi tidak sampai derajatnya wajib. Nah, ini juga fikih hadisnya ini. Ya. Kenapa? Karena Aisyah mengatakan minan nawafil. Karena ini sholat ini termasuk nawafil, sunnah atau tambahan. Jadi meskipun beliau selalu melakukan, tapi kita juga tidak boleh melebihi bahwasanya itu adalah wajib, tidak. Ya, jadi meskipun itu selalu beliau lakukan, bukan berarti sholat itu wajib, bukan berarti. Ya, karena sholat itu kan cuma 5, nah, ditambah dengan Jumat. Ya. Bayanu fadli hadis salat wa anna min afdalis sunani illam takun afdaluha. Ya, ini penjelasan tentang mulianya qabliyah subuh ini. Ya, mulianya qabliyah subuh ini, bahwa dia adalah sebaik-baik sunnah rawatib. Zammu man ahmala sunan kullaha. Wa zammu man ahmala hadis sunnah ifqadani. Tentu, ya, celaan, ya, atau mungkin apa istilahnya itu, kekurangan, ya, kekurangan fatal, ya, kekurangan fatal, ya, yang meninggalkan sunnah. Apalagi dia meninggalkan sunnah secara keseluruhan, itu sangat fatal. Ya, artinya dia kekurangan pahala, ya, karena dia menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh pahala dan memperoleh faedah, ya, daripada sholat-sholat sunnah ini. Ya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, wajhu munasabati wad'i haditsai Ibnu Umar wa Aisyah an rawatib fi babi salat jamaah. Jadi wajh munasabahnya kenapa penulis buku ini, ya, mencantumkan hadis tentang rawatib di dalam bab salat jamaah.
Ya, di bab mana sholat jamaah ini menunjukkan bahwa sholat jamaah itu di masjid, sementara rawatibnya itu di rumah. Nah, jadi ada faedahnya di situ. Jadi ini kan sholat babnya hadis ini kan masuknya di babnya sholat jamaah tadi. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kitab Umdatul Ahkam ini tidak merilis ya, tidak menulis semua sholat sunnah yang ada. Ya. Nah, sholat sunnah selain sholat rawatib itu kan banyak ya, ya. Ada namanya sholat sunnah taubat ya, ada namanya sholat sunnah istikharah ya, ada namanya sholat sunnah duha ya, ada namanya sholat sunnah taraweh kan, ada namanya sholat sunnah tahajud yang di tengah malam ya, ada namanya sholat sunnah tasbih ya, dan ada sholat sunnah mutlak ya, termasuk juga ada namanya sunat tahiyat masjid ya. Ini insya Allah para ulama sepakat kalau itu adalah sunnah ya. Ada sholat itu para ulama berselisih, ada mengatakan dia fardu kifayah, ada mengatakan dia sunnah muakkad. Nanti kita akan bahas juga itu ya, seperti sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha ya, itu memang para ulama berselisih. Ada mengatakan dia sunnah muakkad ya, ada mengatakan bahwa dia adalah fardu kifayah, bahkan ada mengatakan dia fardu ain yang memenuhi syarat ya, sunat Idul Adha dan Idul Fitri ya, termasuk juga sunat khusuf ya jika terjadi. Nah, katanya itu juga fardu tapi fardu kifayah, khusuf ya, gerhana dan sebagainya ya. Termasuk juga istisqa ya, itu juga mengatakan bahwa itu fardu kifayah. Ini sebagian ulama mengatakan itu. Jadi kalau terjadi paceklik yang berkepanjangan, kemudian suatu kaum tidak melaksanakan sholat, maka mereka semua berdosa. Ya, istisqa. Jadi ya sunnahnya apa namanya? Fardu kifayah. Ya. Nah, jadi dalam kitab ini dikupas tentang sunat rawatib saja. Ya, jadi rawatib yang mengiringi sholat fardu, bukan berarti hanya ini sholat sunnah, ada lagi sholat sunnah yang lain selain sunnah rawatib tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan babul azan ya, azan. Al-lughatu al-i'lam. Ya, azan itu secara bahasa adalah mengumumkan. Ya, qala ta'ala wa adzin fil nasi bil hajj. Ya. Tsumma adzana muadzzinun ayatul 'ir. Umumkanlah kepada manusia untuk berhaji. Ya, ini secara bahasa ini kan. Jadi azan itu artinya mengumumkan atau mengumandangkan. Ya. Syar'an al-i'lamu bidukhulil waqti wa huduri waqti salatil mafruḍah bizikrin makhsus. Pengumuman tentang masuknya waktu ya, tentang masuknya waktu sholat fardu ya, dengan zikir yang khusus. Jadi azan itu hanya untuk sholat fardu saja. Maka sholat Id, sholat istisqa, sholat khusuf, sholat tarawih tidak ada azannya. Jadi yang azan itu hanya sholat fardu saja ya, dengan zikir yang khusus. Faqad syuri'a fi sanatil ula minal hijrah. Jadi azan ini disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Jadi ketika Nabi di Mekah tidak ada azan. Tidak ada azan karena di sana kan dikuasai oleh Quraisy. Jadi azan itu adanya di Madinah saja. Jadi di Mekah ya jangankan azan, sholat aja sembunyi-sembunyi, apalagi azan yang nggak mungkin. Ya, jadi waktu di Mekah beliau sholatnya sembunyi-sembunyi dan di rumah. Ya, ke masjid haram paling sekali-sekali. Ya, itu di Mekah. Ketika beliau hijrah baru ada azan, dan itu di tahun pertama Hijriah. Karena kita tahu ketika Nabi hijrah itu langsung 2 masjid dibangun. Pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Al-Nabawi yang sekarang ada di Madinah itu. Nah, tahun pertama itu sudah langsung dibangun, meskipun dengan bentuk yang sangat sederhana. Jadi sudah ada azan di sana. Nah, inilah syariat azan pertama kali. Ini tata cara azan itu melalui mimpi, atau tidak salah.
Jadi para sahabat Nabi ada yang memimpikan, kalau nggak salah Bilal atau siapa itu, atau Umar, ya memimpikan tentang lafaz azan. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengamini cara itu. Maka itulah azan yang sampai kita dengar sampai hari ini. Nah, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa'al adzan wa yutiral iqamah. Ya, dari Anas ibn Umar radhiyallahu anhu kata, ya, Bilal itu diperintah supaya menggenapkan bilangan azan wa yutiral iqamah dan mengganjilkan iqamah. Artinya sebagian besar lafaz azan itu digenapkan. Ya. Wa yutiral iqamah dan sebagian besar lafaz iqamah itu diganjilkan. Ya, makanya kalau azan kan Allah 4 kali, kemudian syahadallah 2 kali. Ya, yang terakhir itu Allahu akbar la ilaha illallah itu cuma sekali. Jadi maksudnya itu menggenapkan bilangan sebagian besar lafaz azan dan mengganjilkan sebagian besar lafaz iqamah. Maka kita dengar ya bahwa azan itu ya seperti itu. Ya Allah akbar, Allah akbar 4 kali ya takbirnya. Kemudian sisanya 2 nanti yang terakhir 1 kali ya. Adapun iqamah takbirnya 2 kali ya, kemudian nanti diakhiri sekali Allahu akbar la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah azan itu berulang di sebuah kampung? Ya. Jadi sekali lagi azan itu kalau sudah lewat waktunya ya sudah nggak azan lagi. Jadi ketika masuk waktu saja. Nah, biasanya ada beberapa daerah ya saya pernah temukan ya di sebuah kampung ya itu mereka sepakat asarnya itu azannya jam 4. Ya, azannya itu jam 4. Asar itu. Ya, itu tentu melanggar itu ya, tidak sesuai ya bahwa jadi padahal azan itu maksudnya adalah ketika masuk waktu. Jadi kalau sudah lewat waktunya ya sudah. Ya, umpamanya sebuah desa ada 3 masjid umpamanya. Nah, masjid yang pertama sudah azan ketika awal waktu. Ketika masjid ini setelah 5 waktu baru azan ya jangan. Ya, ini bisa nanti menimbulkan kegaduhan. Ya, kegaduhan. Jadi azan cuma sekali aja. Jadi maksudnya itu kalau sudah di awal sudah ada yang mengazankan, nah di masjid ini kebetulan takmirnya itu umpamanya atau marbotnya dia ketiduran, nah, padahal sudah lewat, taruhlah sudah lewat 10 menit, sudah tidak usah azan, iqamat aja. Ya. Ini yang paling biasanya ketika musim-musim Ramadan ini, ya ini karena orang mau buka itu kan mendengar azan. Nah, nanti kalau petugas azannya itu tidur ya sementara orang sudah mau mendengar ingin buka ya. Makanya masalah azan ini juga penting sekali ya karena dia akan ditiru oleh orang, akan menunggu waktu untuk sholat ya. Makanya petugas azan itu betul-betul orang yang terjaga ya, jangan sampai dia itu melewati waktu ya. Ikhtalafal ulama fi hukm al-adhan ala aqwal mukhtalifah mutabayinah. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang hukum azan ini. Ya, wajib apa fardu kifayah dan sebagainya. Wa arjahul aqwal ya yang kami ambil ya bahwasanya azan itu wujub ya. Dia wajib ya li'anna zahir al-hadis yadullu ala wujubil adhan. Min haitsu annahu idza amara bil wasfi lazima ayakuna al-aslu ma'muran bihi wa zahirul amri al-wujub. Tadi hadisnya kan diperintah umira. Umira Bilal diperintah untuk azan dengan menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Nah, maka mungkin ya yang paling pas untuk azan ini adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya tidak semua orang kan harus azan, hanya petugas saja.
Nah, jika tidak ada azan di sebuah kampung, maka semua kampung itu adalah berdosa. Ya. Karena dia telah melalaikan suatu syiar yang sangat besar, yaitu tentang azan. Nah, azan ini Bapak Ibu hanya dilakukan oleh laki-laki. Ya, tidak ada azan bagi wanita kecuali di sebuah perkampungan, di sebuah tempat tertutup dan semua jamaahnya itu hanyalah perempuan. Kalau umpamanya di Pondok Putri di situ ada semuanya perempuan, tidak ada yang lain. Nah, mungkin saat itu boleh wanita azan. Ya. Nah, ketika di rumah, ketika ibu-ibu mau sholat, ya nggak perlu azan, cukup iqomah saja. Nah, ini dia ini. Kalau di desa ada azan asar, ada yang tepat waktu, yang azan kedua. Nah, ini dia. Jadi azan selain sholat Jumat itu azannya cuma sekali. Ya, ya kalau biasa sholat Jumat itu di beberapa tempat memang ada azan dua kali, ini ada dasarnya memang. Jadi Utsman bin Affan itu azannya dua kali ketika pemerintahan Islam. Ya, di Mekah juga azannya dua kali. Ya, Jumat. Termasuk subuh itu biasanya dua kali. Tapi azan pertama itu bukan untuk sholat, itu azan pertama untuk membangunkan. Ya, kalau orang sudah bangun ya monggo silakan azan dua kali untuk subuh. Nah, adapun yang lain, mohon maaf, ya itu tidak ada. Jadi selain subuh dan Jumat itu azannya sekali aja. Nah, ini ada azan asar di tempat waktu ada yang kedua. Nah, ini berarti sama dengan yang pernah saya lihat ini berarti. Jadi azan asar dua kali. Wah, berarti ini ya. Padahal asar itu ya azan cuma sekali. Azannya cuma sekali sholat asar. Nah, berarti ini warga di sana ya tidak komit ya dengan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Ya, kalau memang sholatnya jam 4 ya mungkin tidak masalah itu. Tapi kalau azannya jam 4, wah. Ya. Jadi kalau sudah lewat waktunya ya sudah. Nanti kalau mau sholat jamaah di luar awal waktu ya sholat jamaah ya qomat saja. Jadi qomat saja. Tidak perlu azan ya. Ketika kita dalam perjalanan, kemudian perjalanan itu rombongan ya azan tidak apa-apa. Azan juga tidak apa-apa azan. Ketika memang dalam perjalanan itu tidak ada lagi yang lain, ya pokoknya di tengah padang pasir. Ya, di tengah padang pasir di sana tidak ada kampung yang lain kecuali kita. Nah, waktu itu umpamanya kita ketiduran satu kelompok besar umpamanya kemah-kemah, ya tidak apa-apa azan itu karena memang tidak ada yang lain selain yang ada di situ. Ini pernah terjadi sama Rasulullah itu. Jadi Rasulullah dalam perjalanan ketiduran semua subuh ini. Ketiduran semua itu sudah jam kira-kira mungkin jam 9-an. Yang pertama kali bangun itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian belum bangunkan semua sahabat. Nah, karena ini hanya di kampung itu tidak ada lagi yang lain, maka ketika mereka bangun ya ada azannya. Meskipun matahari sudah di atas. Ya. Kali ini kasus. Ya. Ini kan kasus. Tapi kalau kita di kampung banyak masjid yang sama-sama memandangkan azan ya nggak mungkin yang ketiduran azan lagi. Ya itu nanti bisa menimbulkan kegaduhan. Ya. Saya kira demikian Bapak Ibu hari ini, mudah-mudahan atau pagi ini mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Ya, kita lanjutkan pada pekan berikutnya ya. Ini pekan berikutnya satu kali lagi di sebelum Ramadan ini. Nah ini mengenai Ramadan ini nanti bagaimana, apa diliburkan dulu apa tidak, wallahu a'lam. Nanti mungkin bisa kita bicarakan dengan Bapak Prof Sadun dengan Ibu Febri ya nanti bagaimana. Karena saya lihat jadwal itu juga memang saya banyak jadwal subuh juga ketika musim Ramadan ya. Nanti kita bicarakan lagi itu apakah ada atau ditiadakan, Allah alam ya. Baik, mari kita doakan saudara kita yang sekarang ini sedang sakit dan lain sebagainya, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu karena yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sahhil umurana kullaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada saudara kami, ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka, berilah kesembuhan kepada mereka, berilah kesehatan kepada mereka. Allahumma shfi shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma la tad'alna zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hamman illa farajtah, wala maradan illa syafaitah, wala maradan illa syafaitah, wala su'ubatan illa sahaltah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Terima Ustaz. kasih banyak Prof. Radu. Barakallah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sehat selalu Bapak Ibu nggih. Amin. Terima kasih.